mereka mengharapkan kalau mereka menyerang Jokowi, Jokowi ini gelisah, terus mereka ini mengharapkan Jokowi kasih respon. Iya. Seolah-olah kalau nyerang Jokowi, Gibran nanti ribut sama Prabowo. Lalu sampai pada Gibran tidak dilantik nanti. Iya, betul. Ini kan kasihan kita. Dan mohon maaf teman-teman yang mengkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan? Naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Jokowi itu karena mengingatkan kita semua sebagai bangsa dan negara bahwa kita punya cita-cita Indonesia emas, Indonesia negara maju 2045. Oke, Dinda. Perut udah hilang ya? Hebat. Perut udah hilang, tapi rezeki nambah dan wisdom juga nambah. Budget. Budget. Enggak, ada ZL. Kita akan bicara Zulfan Logics. Zulfan Ya. Logics. Kita udah punya satu temuan baru Mr. Q. Kalau Mr. Q kan ini kan apa namanya tawa polarisasi. Iya. Kalau ini Zulfan Logics. Zulfan Logics. Contoh Zulfan Logics itu apa? Janganlah Anies bikin partai, nanti dia pula yang dikudeta. Itu Zulfan Logics. Iya. Iya. Yang khawatir Prabowo dan Jokowi. Bukan yang ketar-ketir, bukannya Jokowi. Oh iya, mengenai pertemuan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Yang ketar-ketir bukan Jokowi. Apakah Jokowi ketar-ketir? Lo enggak. Yang bilang Jokowi ketar-ketir itulah yang ketar-ketir. Itu Zulfan Logics. Zulfan Logics gitu kan. Makanya bersuka hati dia. Tapi memang hujah-hujah abang itu memang ditunggu di tempat ini. Iya kan? Abang itu kan kalau di sini itu namanya wilayah ifaqih. Apa tuh Mr. Q coba buat? Apa tuh coba Coba abang jelaskan. Kalau Disarikan. wilayah ifaqih itu gimana bang? Walayatul Faqih itu disebut kalau dalam bahasa itu kan bahasa Persia. Kalau dalam bahasa Arabnya marja'ul a'la. Jadi dia itu mustahid absolut. Apa itu? Mustahid itu keputusan hukum dia absolut. Oh. Jadi kalau di final and binding kalau di sini ya. Jadi kalau di Iran itu kan yang berkuasa itu para ulama. Iya, para mula ini ya. Nah, jadi itu wilayah ifaqih itu. Itu di sini beliau tuh itu hujah-hujah itu keluar. Udah mulai dari tadi. Kekhasannya di sini memang beda, tahu-tahu udah main aja bola itu bang. Kalau abang kan harus ada syariatnya dulu, syariatnya kan. Kalau Iya. ibarat main Tuntut musik, syariatnya. ibarat main musik ini orang udah nggak bisa bedain yang mana check sound, yang mana manggung beneran. Iya. Yang mana jam session, mana Kalau walayatul faqih itu kepemimpinan, ya kan? Faqih itu kan asal kata dari fikih, ahli tentang berbagai masalah hukum. walayatul Wilayah itu kepemimpinan. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang secara hukum dia sangat menguasai bahkan mendekati Keabsolutan. keabsolutan. Ya majelis syuro lah kalau di sini. Jadi kalau pemerintahannya tetap orang biasa, bisa Ahmadinejad seperti presiden sekarang kan mengalahkan para ulama nih. Yang presiden baru terpilih sekarang. Ahmadinejad juga dulu mengalahkan para ulama, padahal dia seorang dosen. Ini juga seorang doktor. Kayak Anies dong ya. Hah? Kayak Anies Baswedan dong. Ya sayangnya Anies kan nggak punya basis. Nah, ini juga Zulfan Logic juga. Zulfan Logics. Ya, kita tunggu sampai dia membuat partai. Dan dia harus kerja keras, jangan sampai dikudeta kan. Abang nih ngomong begini gak jadi bikin partai Mas Anies. Iya. Zulfan Logics. Padahal kan kita Iya. perlu buktikan juga. Tapi kalau bicara kepemimpinan politik seperti Pak Jokowi yang sebentar lagi akan Purna tugas. purna tugas, mandito. Nah itu gimana bang? Abang ngeliat itu bang? Ya Pak Jokowi ini biasa aja. Saya kira untuk dia selesai pekerjaannya sebagai presiden, jabatannya sebagai presiden, ini kan orang aja yang sibuk. Ya. Jokowinya santai, apa urusannya? Betul.
mereka mengharapkan kalau mereka menyerang Jokowi, Jokowi ini gelisah, terus mereka ini mengharapkan Jokowi kasih respon. Iya. Lo kan oposisi abal-abal, ngapain dikasih respon sama orang-orang kayak begini? Iya kan? Jadi begini, kalau di Jokowi merespon mereka, Jokowi nggak hebat. Jokowi tidak merespon pun Jokowi tidak rendah. Iya, Kan betul. gitu. Buktinya surveinya tinggi. Kepuasannya Jadi ini 75%. kasihan kan, kita kasihan aja lihat orang-orang. Yang nggak aja cara berpikirnya nih di luar akal sehat, di luar konstitusional juga. Seolah-olah kalau nyerang Jokowi, Gibran nanti ribut sama Prabowo, lalu sampai pada Gibran tidak dilantik nanti. Iya, betul. Ini kan kasihan kita. Ada ahli tata negara di situ, mantan Menko Polhukam di situ, iya kan? Di situ juga para dokter-dokter yang kumpul. Dan cara berpikirnya seperti ini, bagaimana nih negara mau maju? Kita mengharapkan oposisi itu kan gagasan-gagasan hebat, ya nggak? Ini nanti kalau Jokowi dianalisis sistem ekonomi yang dibangun Jokowi A, kita mengharapkan bahwa Prabowo ini A+, kan gitu. Demokrasinya juga begitu, harusnya kan gagasan-gagasan begitu. Jangan pupu papa lagi, ya kan? Kalau ngomongin begitu, Jokowinya ngerti gak bang? Masa nggak ngerti? Kau ini kadang-kadang underestimate juga kau ini. 10 tahun jadi presiden, Soeharto aja 2 tahun jadi presiden ngerti semua, apalagi 10 tahun kan? Iya. Kan katanya Jadi begitu. gini, ngerti itu jangan kau samakan Jokowi seperti ngertinya dosen. Oh. Ya kan? Kau seolah nih ngerti jelimet sistem politiknya begini. Enggak, bukan begitu. Tapi bahwa demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Buktinya kan dia ngerti. Tidak ada yang ditangkap, ya kan? Nggak ada. Itu menunjukkan dia ngerti. Bahwa demokrasi itu kebebasan berpendapat. Tidak ada yang ditangkap sama Jokowi. Kalau dia nggak ngerti, Tangkap. iya. Nah, itu aja. Sederhananya begitu aja. Zulfan logic. Zulfan Logic. Gimana, Mr. Q? Ya. Gimana menanggapi Zulfan Logic sih? Termasuk ini orang menganggap warisan Jokowi udah tidak begitu relevan lagi mengingat apa yang terjadi belakangan ini gitu. Gimana kita menempatkan konteksnya dalam tempat yang lebih pas gitu, gimana Mr. Q? Ya pertama Bang Zulfan ini kan aktivis Tulen ya, dan aktivis lama. Saya itu punya grup HMI, UI, ya, HMI Depok lah. Dari generasi tua. Generasi tua itu maksudnya generasi saya dan di atas lah ya. 90-an, 80-an akhir itu. Tapi mereka cerita bagaimana dulu di HMI Depok itu terjadi katakanlah konflik. Nah, mereka itu ngadunya ya ke Bang Zulfan. Jadi tahun 90-an pun Bang Zulfan ini sudah dewa di kalangan aktivis. Apalagi kalau sekarang kan. Gitu. Dari para mulah tadi itu kan. Gitu. Iya. Berarti 90-an Ari sama Bu Didit aja kalau ketemu pasti cium tangan kan. iya. 90-an tuh purchasing power udah di atas rata-rata tuh. Purchasing power. Itu saya nggak tahu situasi apa sosial ekonomi beliau, saya nggak paham waktu itu. Kalau saya Karena begini, yang menghadap beliau itu senior saya. Jadi saya itu nggak ikut menghadap, senior saya yang menghadap kepada beliau. Jadi beliau ini di dunia aktivis sudah lama. Jadi percaturan politik ya, langkah-langkah politik itu udah hatam lah. Itu kalau bicara dunia aktivis. Yang kedua, beliau juga politisi dan pernah menjadi bagian dari pemerintahan. Ya, jadi tahu persis bagaimana proses-proses politik yang terjadi dan konsekuensi yang mengiringi langkah-langkah politik tertentu. Kayak tadi Anies bikin partai, ya awas di kudeta itu kan. Menurut saya itu adalah ya analisa beliau terhadap kelebihan sekaligus mungkin kekurangan seorang Anies. Itu menurut saya sih dalam sebetulnya kalau diuraikan. Zulfan Logic. Zulfan Logic itu. Jadi menurut saya sih hati-hati dengan statement-statement Bang Zulfan karena itu berdasarkan atau didasarkan dari pengalaman-pengalaman nyata. Beliau ini grandmaster lah dalam politik. Kalau grandmaster itu ya satu pion digerakkan oleh lawan, dia udah tahu tuh urutan-urutan langkahnya seperti apa. Baru dalam pikiran aja dia udah tahu itu langkah selanjutnya. Saya kalahnya sama Budi aja. Kenapa? Iya, taruhan. Soal apa?
Dia udah tahu PSI nggak dilantik. Sergio, orang mereka taruhannya aneh gimana? Iya. Mereka taruhan setelah 14 Februari. Yang lebih aneh lagi siapa? Yang terima taruhan apa? Nah, itu Lu bener dia, yang aneh Bang Zulfan. Iya. Kalau MQ Logic ya MQ Logic gimana MQ melihat Logic situasi ini? nggak kalau Pilpres kemarin nggak ada yang berani lawan, diajak taruhan nggak berani. Seharga Alphard. kalah. Seharga Alphard, karena Mas Sergio udah punya Alphard. Dari Alphard ke Mercy, Iya. naik ke Boeing 747. Ya dia berani Sergi ya. Iya. Nah soal situasi dan kondisi sekarang, Iya. semua ini kan balik lagi bahwa ada orang-orang yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang buat mereka tuh nggak bagus. Saya barusan nonton di X penjelasan dari perspektif neuroscience ya. Kenapa orang itu susah sekali mengubah perspektifnya. Dokter Rio nih bukan? Saya lupa namanya siapa, tapi ada perempuan cantik ya dan pinter. Dia mengatakan ada 2 jenis bias yang terjadi pada manusia. Pertama itu confirmation bias, di mana orang ya, semua orang ya termasuk tentu kita ya, dan berlaku juga bahwa pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan mereka itu kemudian diseleksi gitu. Jadi mereka hanya menerima pandangan yang sesuai gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya anchor bias. Jadi orang itu kalau sudah punya satu pandangan, dia susah mengubah. Karena satu, pandangan yang sudah di awal itu seringkali berkaitan dengan identity dia. Ya. Pandangan yang berbeda itu menjadi ancaman bagi identity atau menimbulkan ketidaknyamanan lah. Ya. Sehingga orang itu ya cenderung bertahan dengan sikap dia yang semula gitu. Nah, berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pandangan ini memang dari surveinya indikator yang baru keluar ini kan kelihatan ya. Bagaimana kemudian pandangan-pandangan politik itu ya sebetulnya berpengaruh terhadap kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Kalau dia pilihannya kepada Anies Baswedan maka hampir pasti tingkat kepuasannya kepada Jokowi itu rendah gitu. Dan sebaliknya kalau milih Prabowo kepuasan kepada Jokowi itu tinggi. Nah, yang buat saya menarik adalah ternyata yang memilih Ganjar itu kepuasan kepada Pak Jokowi juga tinggi. Ini membuktikan teori Mr. Q itu, MQ Logic itu. MQ Logic gimana? Terbukti Membaca ini gimana? bahwa memang pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar itu satu kolam sebetulnya, yaitu kolam yang pro kepada Pak Jokowi. Ya. Saya kira ini akan kita hadapi terus ke depan dan menurut saya kita dengan mudah juga bisa melihat bahwa pandangan-pandangan yang kontra ini kan sumber-sumbernya itu kan sudah jelas lah ya. Kalau podcast ini podcastnya si A, si B, si C kan gitu kan. Ada siapa lagi? Ada ada itu Agak mirip-mirip. sekarang hujan. Jadi kita harusnya paham saja ini menurut pernyataan dan perkataan siapa. Tentunya kita juga menyadari bahwa di total politik atau di tempat Bang Zulfan kita kan punya perspektif atau punya mazhabnya sendiri gitu loh. Jadi ya tinggal kita masing-masing dalam kebebasan berbicara ya dan alam demokrasi ini ya Bang ya. Semuanya ya bertarung bebas saja. Ya, sehingga kemudian nanti publik itu akan lebih percaya dan lebih ikut pemikiran yang mana gitu. Ya saya sudah merasakan sendiri ya bagaimana memang tidak mudah untuk berbicara dengan teman-teman yang memang sudah punya pandangan yang berbeda. Saya kemarin waktu lagi di Penang itu ada teman lama ya, mantan jurnalis yang tiba-tiba WA saya, dia kirim video saya di salah satu talk show yang judulnya itu kira-kira ya saya diserang lah ketika seorang penjilat masih membangun narasi seakan masih banyak pembela Jokowi. itu nyerang saya. Seakan masih banyak pembela Jokowi. Seakan masih banyak pembela Jokowi. Ya kan jawaban saya kan gampang aja. Coba lihat survei. Yang puas dengan Pak Jokowi, yang mendukung Pak Jokowi kan memang 75%. Tapi kan dikonstruksi bahwa saya ini masih membangun narasi seakan-akan masih banyak yang membela Jokowi. Faktanya kan yang membela Jokowi banyak. Ini saya bacain aja nih. Saya nggak usah sebut namanya ya. Rakyat banyak menderita. Yang bunuh diri saja tahun ini hampir 900 orang. Ini paling banyak dalam sejarah. Silakan Google. Saya wartawan hukum kriminal.
sadar banget ini akibat ekonomi yang sangat buruk. Abang pernah nggak omong dengan para supir ojol, supir angkot, gimana kondisi sekarang? Datangi petani dan lain-lain. Please deh, jangan terus menjilat Jokowi. Jadi dia marah atau menyebut saya menjilat kepada Jokowi. Iya. Ya. Please, pakai hatilah. Nah, saya jawab, titik-titik yang baik, kan gitu kan. Kita kan boleh beda pikiran kan, tapi secara pribadi kan tetap harus harus santun. Kawanku yang baik ini ya. Di sini saya sebut namanya, tapi kan saya udah janji nggak nyebut namanya kan. Iya, sebut aja nanti kita bip. Nggak usah, jangan. Jadi ini kita mau baca inilah pola komunikasi yang terjadi pada level publik dan level personal. Ini ada paralelnya nih. Kenapa saya bacakan? Ini konteksnya itu ya. Bukan mau buka-bukaan soal teman ya, tapi ini contoh bagaimana cara berpikir itu kemudian memang posisi politik itu memang berpengaruh terhadap argumentasi yang dibangun. Saya jawab begini, titik-titik yang baik. Faktor penyebab bunuh diri itu kompleks. Mulai dari variabel internal seperti putus cinta, tipe kepribadian, kondisi keluarga, sampai variabel eksternal seperti kondisi ekonomi, keluarga, negara, dan lain-lain. Gitu. Kalau soal ekonomi, ini data-data di masa Presiden Jokowi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, salah satu tertinggi di dunia, banyak negara lain di bawah itu. Menko Airlangga Hartarto wawancara di Kompas mengatakan rata-rata dunia ya 2-3%, berarti kita 2 kali lipat rata-rata dunia. Tingkat kemiskinan nasional turun dari 11 ke 9%, tingkat kemiskinan ekstrim turun dari 6% ke 0,8%, itu pun dengan adanya pandemi COVID-19. Periode 2020-2022 yang mendisrupsi aktivitas kehidupan dan ekonomi. Anyway, terima kasih untuk masukan dan sarannya. Jika tidak setuju dengan pendapat saya, monggo diabaikan. Terus terang selama ini saya nggak selalu menjawab ya, tapi kali ini saya jawab lah. Wajar jika pendapat dan pemikiran berbeda tanpa harus menyebut orang lain penjilat, dan pendapat sebaliknya adalah mutlak kebenaran. Vilayat ifaki tadi itu. Nah, dijawab lagi oleh beliau itu, aduh abangku, masa masih membela sih banyak data dari rezim ini dimanipulasi low? Please deh. Gitu. Saya hanya prihatin banyak saudara-saudara tambah miskin dan menderita. Kalau yang bunuh diri sebanyak itu artinya ada ribuan lagi yang mungkin saja melakukan hal yang sama. Ini saya nggak bantah lah. Data bunuh diri itu kan sesuatu yang nggak selalu terdata kan. Dan di negara maju banyak juga orang bunuh diri. Nanti abang tanggapin bang. Ini kita kasih lihat ya perbedaan cara berpikir bang ya. Hanya faktor waktu saja jika mereka tidak ada yang tolong. Kita kan bukan orang-orang baru yang melek politik dan hukum, tapi puluhan tahun memang lihat rezim ini paling kacau dari rezim yang ada. Maksud saya sudahlah, jangan belain lagi Jokowi deh. Fakta, bukti banyak banget dan jadi sorotan dunia. KKN dia dengan anak-anaknya. Ya, saya mau WA abang karena saya tahu lebih intelektual daripada yang lain. Bla 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 dan seterusnya. Hidup ini ada pertanggungjawaban loh, jangan hanya mikir dunia, karena ada kehidupan kelak. Apapun dimintain tanggung jawab. Jawaban saya ya, pendek aja. Kalau nggak percaya data ya sudah, berhenti kita diskusi. Titik-titikku yang hebat. Kalau soal akhirat, pastilah kita memikul beban yang lain. Masih ada lagi, saya nggak lanjutin terlalu panjang. Maksud saya, biar pemirsa itu menilai dari katakanlah diskusi atau debat saya dengan beliau itu, cara berpikir yang lebih mengena bagi audiens itu yang mana. Tapi ya sebetulnya kan ini fenomena yang terjadi. Semua masalah Jokowi yang bertanggung jawab. Bayangkan bahwa angka bunuh diri yang beliau kutip tadi itu, ini gara-gara Jokowi ini. Gitu. Sementara saya kan berusaha menjelaskan bahwa persoalan bunuh diri itu variabelnya sangat kompleks, sangat beragam, bermacam-macam gitu. Nah, saya kira ini menggambarkan banyak persoalan lain ya, di mana semuanya disederhanakan menjadi salahnya Pak Jokowi. Sehingga Jokowi selama 10 tahun nggak punya warisan apa-apa. Iya. Tadi Mr. Q betul. Apa namanya Blejeti tadi itu kan data-data betul. kuantitatif itu kan. Ya kita kalau bicara warisan Pak Jokowi kan sangat banyak ya. Jalan nasional berapa? 6.000 km persegi, jalan tol
1.900 apa jalan tol 6.000 ya, jalan nasional berapa lah itu saya lupa angkanya, itu panjang lah pokoknya. Banyak sekali sebetulnya catatan prestasinya Pak Jokowi. Dan mohon maaf teman-teman yang berkritik itu kan juga mungkin pergi ke sana kemari kan lewat jalan yang dibikin oleh Pak Jokowi. Ya kan, naik pesawat di bandara yang dibikin oleh Pak Jokowi. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi nggak ada warisan sama sekali. Itu. Jadi itu visi aksinya Jokowi ya. iya. Itulah Nah, selama kalau ini. di surveinya indikator ini kan sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa? Mengenai banyak persoalan dan memang ada gradasi di situ harus diakui. Ya, kepuasan secara umum 75%. Yang paling tinggi itu menjaga toleransi keberagamaan 86%. Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau 85%. Membangun sarana transportasi umum 84%. Menyediakan pendidikan yang terjangkau 82%. Ya memang masih ada sih soal yang tidak puas ya soal pendidikan terjangkau ini ada berapa? 16% yang nggak puas. Ada, bukan nggak ada sama sekali. Tapi kan mayoritas 82% puas. Menjaga ketertiban masyarakat 82% puas. Kebebasan berbicara 74% puas. Yang tidak puas 21%. Nah ini yang mungkin ada Mas Ulil ya yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu atau menilai kinerja pemerintah itu jangan cuma satu dimensi aja, jangan cuma satu aspek gitu. Jangan satu kemaslahatan aja, misalnya kayak demokrasi gitu. Tapi ada kemaslahatan yang lain yang disebut sebagai multiple maslahat itu gitu loh. Jadi ya memang teman-teman yang kontra ini kan punya pola untuk menyederhanakan persoalan itu kepada satu dimensi, misalnya soal demokrasi misalnya. Yang kedua, semuanya ditarik dan disalahkan kepada Pak Jokowi. Ya soal demokrasi, kebebasan berbicara kalau menurut masyarakat kita kan masih 74% kepuasannya. Misalnya indeks demokrasi dibilang turun, saya pernah bilang ya nggak apa-apa turun nanti naik lagi gitu. Sengaja saya nggak lanjutin omongan saya pada waktu itu, biar rame lah. Ya sebetulnya kalau kita bicara indeks demokrasi Indonesia yang dibuat BPS turun 80 ke 79. Bukan turun ke 39 atau ke 29 ya. Dari 80 ke 79 ya turun dikit lah. Gitu. Jangan-jangan masih kalau ini penelitian statistik masih dalam margin of error nih jangan-jangan. Gitu. Yang kedua yang dari majalah Economist. Intelligence Unit itu. Itu kan Economic Intelligence turun Unit. 2022 6,7. 2023 6,5, 0,2 kok. Nggak turun jadi angka dari 4 jadi 2 gitu, enggak. Kalau majalah ekonomis itu kan membagi negara-negara di dunia ini kalau bicara demokrasi itu 4 kelompok. Otoritarian, lalu kemudian hibrid, kemudian flawed demokrasi yang nggak sempurna, baru full demokrasi. Gitu. Nah kita ini masih demokrasi juga walaupun ada kekurangannya lah. Flawed demokrasi kan demokrasi yang belum sempurna kan begitu kan. Tapi kita nggak lari jadi hibrid apalagi jadi otoritarian. Jadi ketika orang ini turun gitu, ya turun tapi kan masih demokrasi gitu loh, nggak berubah jadi otoritarian. Nah seolah-olah reaksi yang muncul kan bahwa Indonesia ini begitu turun dari indeks demokrasinya turun, itu jadi otoritarian. Nah ini yang nggak bener ini, yang harus dikasih penjelasan tuh ini. Ya tapi cuman barangkali memang mereka juga nggak baca juga tuh risetnya tuh yang persisnya kayak gimana. Gitulah dia. Ya, Bang Zulfan. Gimana Bang? Harusnya kan naik. Sebenarnya kalau kita menyimpulkan cukup satu kata aja. Nabi Muhammad itu. Kok disebut Nabi Muhammad kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kan nggak ngerti dua-duanya. Lu pula masuk dalam kolam gue ini. Jelasin bang. Kan? Nabi Muhammad itu berpesan kepada menantunya. Menantunya Nabi Muhammad itu namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, tidak akan membencimu orang yang beriman. Dan tidak akan menyukaimu orang yang munafik. Jadi kalau kita turunkan sekarang, orang yang senang sama Jokowi, itu mau diapa-apain pun tetap senang. Ya. Tapi kalau orang yang membenci Jokowi, mau dikasih uang, mau dikasih ini juga nggak bakal senang. Iya. Sampai kata Rasulullah, sampai habis pun uang kamu,
mereka tidak beriman dan mereka tidak akan mempercayai kamu. Nah, jadi tipe-tipe orang seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Mr. Q kan dengan secara ilmiah kan. Nah, ini kan dalam dalam pandangan agama. Nah, jadi kembali lagi bantahan-bantahan ini kan tidak logik gitu loh. Bagaimana kita mengatakan banyaknya orang bunuh diri pada masa pemerintahan Jokowi, terus disalahkan kepada Jokowi misalnya. Tadi kan variabelnya banyak sekali. Banyak sekali. Putus pacaran, ya kan? Diberhentikan gaji. Di Jepang atau Korea tuh paling banyak orang bunuh diri. Padahal negara kaya itu. Banyak orang bunuh diri karena kalah main palas. Oh, iya. Kalah palas, kalah di pasar modal. Iya. Mengapa? Di Indonesia juga banyak yang begitu bunuh diri. Iya. Tiba-tiba salah satu manajer di bank atau manajer perusahaan bunuh diri misalnya. Mengapa? Karena uang gaji untuk karyawan dia putar dulu di pasar modal. Dan dia berpikir bahwa ini akan naik sahamnya. Tiba-tiba nilai sahamnya turun. Dan dia mau ganti pakai apa? Terpaksa bunuh diri kan daripada dihukum segala macam. Nah, ini orang harus tahu begitu. Sekarang ini kan paling banyak orang tuh termasuk yang bunuh diri ini kan yang main-main pinjol itu, pinjaman online. Dan kalah judol. Ya, banyak sekali. Judi online. Nah, jadi masa orang bermain seperti ini kan sifat, karakter orang. Mau siapapun presidennya ya mereka seperti itu. Ya kan? Makanya di dalam agama kan yang namanya judi itu dilarang. Tanpa kecuali termasuk judi online. Gitu kan? Artinya apa? Efeknya itu tadi ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, macam-macam kan? Iya. Ada yang mencuri, merampok. Dia yang main falas, dia yang bunuh diri, masa Jokowi yang disalahin kan gitu kan kira-kira. Ya itu. Nah, jadi nah inilah. Kita kasihan ya orang-orang seperti ini kan kita kasihan gitu. Patut disantuni. Bang, sebelum Abang lanjutkan Bang ya. Tadi kan angkanya saya baru kutip nih, saya bacakan ulang nih. Jadi satu dekade Pak Jokowi 366.000 kilometer jalan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, hampir 2 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 2.700 kilometer jalan tol baru, bendungan 43 itu Bang. Tiba-tiba Faisal Assegaf itu ngomong di ILC. Jembatan Selat Sunda itu mangkrak katanya. Padahal Nggak jadi itu. Padahal visibility study-nya aja belum dipelajari, belum disetujui. Zaman Pak SBY itu kan mau Ya dan yang jelas itu kan bukan programnya Pak Jokowi, Bukan. itu programnya Pak SBY dulu Ya dicanangkan. kan oleh tapi Pak SBY. tadi pokoknya segala macam ditimpakan kepada Jokowi. Pak kan. Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang ya saya sih bukan apa-apa ya. Ini ingin memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya begini. Ini ibarat orang memompa balon gas. Gas balon itu kan ada apa? Daya apa ya kita bilang? Gas yang dipompakan ke balon itu kan ada batas Daya lentur balonnya maksudnya. limitnya. limitnya. Tapi dipaksakan terus meledak. Meledak. Seperti ini. Jadi sudah jelas situasinya demokratis, mau dipompa terus ini tidak demokratis, akhirnya meledak. Siapa apanya yang meledak? Kepala mereka sendiri yang meledak. Zulfan Logik. Meledak. Iya kan? Pusing. Pusing sendiri ya. Bikin apa lagi? Iya, betul. Gini Bang, tapi banyak juga sekarang kan yang seperti Mr. Q bilang itu kan nuansanya di media sosial itu ya visi aksi Jokowi 10 tahun itu jadi nggak bermakna apa-apa melihat situasi yang berjalan sekarang gitu. Gimana cara bisa menunjukkan bahwa ya logiknya nih nggak tepat ini sebenarnya. Ya kan tepat tadi kan sudah Ini kan dibuktikan. politis, ini politis. Ya. Sebetulnya bukan barangnya ya, tetapi dia sudah punya sikap politik duluan. Ya. Yang membuat kemudian semua data-data itu mengalami confirmation bias dan anchor bias itu gitu loh. Ya ini juga gini Mr. Dan ini Bang, ini yang saya udah ingatkan dari dulu, izin Bang, bahwa
bahwa kalangan nasionalis ini memang harus bersatu gitu loh. Berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang alam pikiran dan ideologinya itu berbeda. Menurut saya surveinya indikator ini menunjukkan itu. Jadi udah benar dong Pak Prabowo dan Bu Mega akan segera bertemu ini secara cuaca politik sangat menunjang itu. Iya. Itu betul. Dan terus terang dulu tahun 2019 kan saya juga yang termasuk menghimbau di media bagaimana waktu itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca Pilpres 2019 lama nggak ketemu ya Bang ya. Saya bilang bahwa Pak Prabowo itu harus dirangkul segera. Ya, dirangkul segera supaya apa? Supaya jangan sampai Pak Prabowo itu ketarik oleh kekuatan ideologi yang lain. Karena saya percaya betul bahwa Pak Prabowo itu walaupun 2014-2019 dicap sebagai calon Islam, sesungguhnya adalah backgroundnya nasionalis tulen, gitu. Dan ya dalam konteks yang sama, memang Ibu Mega ini penting untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Walaupun catatan tambahan, sebisa mungkin kalau misalnya nanti PDI Perjuangan itu masuk ke dalam pemerintahan, ya kayak Pak Prabowo, loyal betul gitu loh. Loyal betul. Ini untuk Bang Ahmad, saya kembali lagi ke kita nih. Kita bicara ini udah menjelang 20 Oktober, bicara legacy Pak Jokowi. Nah, mungkin ada kata-kata penutup dari Bang Zulfan dan Mr. Q. Mungkin gitu ini adalah podcast terakhir Abang dan Mr. Q di masa pemerintahan Jokowi. Pak Jokowi dan lagi-lagi legacy Pak Jokowi di total kan politik. nggak bisa kita kesapingkan juga kan. Ada rame ada visi aksi Jokowi. Kau jangan terlalu banyak penjelasan. Senior dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti kau banyak sekali. Jadi lupa orang apa. Ayo kasih dulu. Iya, aku memastikan pertanyaan ini sampai Bang. Ya, kan? Jadi begini, kalau orang menanyakan legasi Jokowi itu banyak sekali. Saya kan di Jasa Marga komisaris utama 3 tahun. Wakil komisaris utama Jasa Marga 3 tahun. Saya tahulah perintah-perintah Pak Jokowi itu untuk membangun jalan tol. Iya kan? Karena kan di rootnya ngomong sama saya, kenapa kamu bangun itu? Perintah Pak Jokowi, Pak. Kalau Abang nggak teken nggak bisa tuh kan? Iya kan? Udah, kalau perintah presiden jalan. Karena untuk kebaikan. Jangan kita diskusi-diskusi lagi. Kan gitu. Kecuali kalau ini memang ada orang menggunakan nama presiden, nah itu kita cut. Kalau langsung presiden yang minta, masa kita mau? Dia, ya kan? Pertanggungan jawabnya ada di dia, kan gitu. Nah jadi disinilah kita melihat bahwa orang yang mengatakan soal infrastruktur udah nggak bisa dibantai. Pak Jokowi ini jangankan yang rame, yang sepi aja Aceh itu dibangun. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa kita serius loh bangun infrastruktur. Bahwa kamu tidak manfaatkan, kamu tidak bisa manfaatkan, bukan salah saya. 2 kali Dan bahwa ini adalah Indonesia. Indonesia sentris itu Bang. Ya kan gini, BBM 1 harga di Papua itu kan mahal banget secara keuangan. Tapi itu penting untuk menunjukkan kepada orang Papua bahwa memang Anda tuh bagian dari Indonesia gitu loh. Indomie aja, waktu saya tahun 2015 ke sana. Sana tuh mana? Ke Papua Barat. Di sini harganya cuman Abang nggak pernah makan 1.500. Ya. Udah 2.000. Di sana harga 35.000. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan. Iya. Itu kau nggak ngerti juga. Ngerti Papua. Di Papua Barat. Jadi ya artinya kan kasihan rakyat Papua. Kasihan. Bedanya 1.500 dengan 35.000. Iya. Sekarang? Nah sekarang kemungkinan kan Pak Jokowi ngomong dong sama Indofood. Ya kan? Ya sama kan produk Indofood. pabriknya kan. Bagaimana caranya? Itu harus kau turunkan harga itu. Saya aja bisa menurunkan harga minyak sesuai dengan berlaku secara nasional. Masa kau Indomie nggak bisa? Turunlah 34.000 kan. Enggak. 34.500. Enggak, pasti lebih murah. Karena kan itu kan orang bicara. Ini kan distributor ini yang main. Harga semen ya kan. Di sana 1 juta, di sini 50.000. Ini kan distributor yang main. Nah terus waktu itu disalahkan Pak Jokowi. Kemudian setelah Pak Jokowi berhasil menyamakan harga, dibilang nggak sukses. Jadi apa itu nggak legacy itu?
Mulai yang Ya, tapi rakyat Papua sangat menyadari loh perhatian iya, dari Pak kalau- Jokowi. Ini kan kita bilang tadi kan Populer dan rasa terima kasih orang Papua kepada Pak Jokowi. Tapi loh. di Aceh nggak menyadari, Aceh kedua kali siapa? Pak Jokowi. Nanti panjang lagi itu ceritanya. Itu diskusi tersendiri ya nanti itu ya. Kan, nah, itu kan politik. Iya, sikap politik tadi, pandangan politik tadi. Iya, Itu itu Pak lain Abdul lagi. Latif. Ya. Harusnya Kalau kalau saya, tanya, kalau abang udah selesai saya ya bang ya. harusnya kalau tanya Takutnya di, jadi podcast di lagi. diskusi yang ada Pak Sebenarnya Abdul apa Latif kemarin legacy tuh. Pak Jokowi udah dijelaskan oleh Mr. Q tadi secara data, Ya, ya. fakta. Nah, sekarang kan Nanti saya kunci. si Mr. Q ini belum menganalisis data dan fakta itu. Belum membuat satu statement yang clear, yang final. Ini, bukan sekarang. clear, Sekarang. tapi ya sekarang Oke bang. Nah. Jadi kita berterima kasih banget kepada Pak Jokowi itu karena mengingatkan kita semua sebagai bangsa dan negara bahwa kita punya cita-cita Indonesia emas, Indonesia negara maju 2045. Itu Pak Jokowi itu meletakkan blueprint dan kesadaran yang luar biasa di sana. Juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Indonesia emas itu di tengahnya itu ada yang namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi itu kalau kita tidak tangani dengan benar, maka dia bisa menjadi bencana demografi. Dalam perjalanan itu juga Pak Jokowi mengingatkan kita bahwa ada yang namanya jebakan negara kelas menengah, Middle income. middle income, ya, pendapatan menengah. Yang kalau kita tidak atasi, ya, dengan skema negara maju, kita selamanya akan menjadi negara middle income dan tidak bisa jadi negara maju. Nah, dan kita bersyukur bahwa Pak Jokowi telah melahirkan orang yang akan melanjutkan rencana Indonesia Maju itu. untuk kita keluar Yaitu dari- pasangan Ya. Prabowo dan Gibran. Gibran. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, saya ada tambahan. Satu lagi. Ini kan saya dulu Komisi 1. DPR RI kan. Bukan yang 6 Bang. Oh, bukan yang Enggak, 6. ini waktu PDIP. Oh. Kita ingat kasus Sigitan apa? Ligitan apa? Sipadan Ligita. Sipadan Ligita. Sipadan. Ambalat enggak ada yang beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu karena Malaysia sudah membangun satu bangunan yang serius di pulau itu bahwa itu dia punya. Sementara Iya. kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi Iya. dengan modal mercusuar. Oke. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan masa itu aja nggak bisa oleh presiden-presiden yang banyak, yang begitu banyak presiden Betul, kita. betul. Jokowi itu bangun sekarang. Di Di perbatasan-perbatasan kita. perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Papua. Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Malaysia. Coba kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Iya, iya. Habibie nggak mikir, Iya. Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Iya. Itu legacy loh, jangan main-main. Betul, betul, Itu menjaga wilayah. Betul. Itu real. Betul, betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ya. Ini kan otaknya bodoh banget. Gak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan? Iya. Gitu loh. Iya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang tadi. Kalau tahu datang aja ke sana. Nah, inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, iya, salon. Salon. Apa salon tuh? tuh, Ya Bang? salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini, Iya, iya, iya. tapi nggak pernah turun lapangan. Iya, iya, iya. iya. Apa bedanya Muji bener gitu sama Raul Bang? Raja Ulo ini gimana? Nah itu kalau Raul itu kan bikin senang bos. Kalau Budi ini bukan Raul, Rasul. Rasul itu apa? Kalau Raul kan Raja Ulo. Aha. Kalau Rasul Raja segala ulo. Lebih tinggi lagi dia ini. Sehingga kita mengatakan sama Budi ini, aku tahunya kau ulo aku, tapi aku sul. Raja segala hulu ini maksudnya dia rajanya para Raul ini. Ya. Oke deh. Di atas Raul ada Rasul. Nah, iya. Oke. Cuman Rasul ini kalau di India dipanggil Rahul. Namanya kan ada Rahul. Gimana? Cerita Firaun apa? Hah? Kasih lu. Udah lah, udah cukup India. Oke. Oke. Sampai jumpa.